Kalau kata Pak Menteri Bahlil itu, ada pihak-pihak tertentu yang memborong LPG atau gas melon ini untuk kepentingan pribadi. Nah, Tapi nggak ada datanya kan? dia nggak punya data. Hanya ngomong gitu doang. Hanya ngomong, ya ngomong-ngomong aja dia. Tapi masalahnya, itu gas yang 3 kilo itu kan sudah disubsidi negara. Subsidi negara 12.000 per kilo ya. Jadi kalau 3 kilo, 36.000 disubsidi. Mestinya harganya bisa ditekan. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga bilang, mestinya 12.000. Saya heran kok ada yang jual 20.000. Ini dua menteri ini pernah nggak sih tahu? ya pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu, tetapi jangan asal ngomong gitu loh. Warung kecil kok disuruh bikin siup lah. Nanti suruh bikin SKCK, Bang. SKC, ronsen, bebas ini, aduh, bebas lingkungan kayak zaman dulu lagi itu, aduh, nggak ada tato, ya amat dah, mau jadi bikin warung aja susah amat kayaknya. Intinya saya melihat kok ada, saya curiga begini, saya bisa simpulkan, kok negara seolah berbisnis dengan rakyatnya. Salam Suar. Kita kembali berbincang bersama saya, Mas Oyo Saroso, Mas Widodo, dua wartawan senior, membahas isu-isu yang sedang marak, yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang menohok di masyarakat. Yang terakhir adalah gonjang-ganjing soal gas LPG 3 kilo, yang kita kenal gas melon. Ini bukan yang pertama sekali, tetapi barangkali ini paling menghebohkan. Ini muncul setelah ada pernyataan menteri yang baru, bahwa per 1 Februari pengecer, warung-warung tidak boleh lagi menjual gas. Semua warga harus beli ke pangkalan. Dampaknya luar biasa, terutama di Pulau Jawa. Apa yang membuat gas LPG menjadi langka? Bahkan ada korbannya. Nah, isu ini kita bahas bersama. Apa sebenarnya yang terjadi, Mas, dengan gas LPG ini? Mendengar gas LPG, dada saya langsung degap-degup, mau marah, mau gimana. Ada korban loh, Mas. Apa yang terjadi? Mas Widodo. Ya, ini bentuk ketidakmampuan pemerintah sebetulnya. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan barang-barang kebutuhan pokok publik. Kebutuhan pokok. Jadi sekarang gas itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Dulu waktu kayu, masyarakat pindah ke minyak tanah. Kita sudah minyak tanah, suruh konversi ke LPG. Oke. Setelah jadi LPG, semua pakai LPG, sekarang pasokannya tersendat-sendat. Karena yang bikin tersendat-sendat itu bukan karena rakyat, tapi karena pemerintah kurang bisa mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Tetapi yang disalahkan kan, kalau kata Pak Menteri Bahlil itu, ada pihak-pihak tertentu yang memborong LPG atau gas melon ini untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi nggak ada datanya kan? Dia nggak punya data. Hanya ngomong gitu doang. Hanya ngomong, ya ngomong-ngomong aja dia. Tapi masalahnya, itu kan kalau ada kebocoran berarti yang salah siapa? Pemerintah. Pertamina. Kenapa? Lah yang punya wewenang untuk pendistribusian kan Pertamina juga, pemerintah. Oh, ya monopoli ya? Ya monopoli. Migas itu monopoli dari produsen sampai menjual ya? Dan kesalahan pemerintah itu ditimpakan kepada rakyat. Akhirnya kan begitu. Artinya memang pemerintah ini gagal total kalau saya bilang gitu. Apalagi sudah sempat ada korban meninggal ya. Iya. Gagal total. Mestinya gimana dong? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak ada? Apa tiba-tiba hilang itu gas melon ini? Ya kalau dari agen udah di stop semua, ya bubar semua. Semua bubar, hancur. Artinya ya, pihak otoritas itu, otoritas distribusi dalam hal ini Pertamina ya, itu udah nggak mampu lagi, ya udah. Kalau dia bilang stop, ya stop. Ini kan awalnya gini, Mas. Ada kecurigaan karena harga tinggi. Yang buat saya mengherankan, makanya saya bilang, apa sih sebenarnya pemerintah kita?
Bahlil sebagai Menteri SDM bilang, mencak-mencak lah, terlalu tinggi, ada yang bermain segala macam. Dia bilang begini, itu gas yang 3 kilo itu kan sudah disubsidi negara. Subsidi negara 12.000 per kilo ya. Jadi kalau 3 kilo, 36.000 disubsidi. Mestinya harganya bisa ditekan. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga bilang, mestinya 12.000. Saya heran kok ada yang jual 20.000. Ini dua menteri ini pernah nggak sih tahu? Ya pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu, tetapi jangan asal ngomong gitu loh. Nah, setahu saya, Mas, dan itu bisa dibuka di mana-mana kok, di pangkalan. Semua pangkalan, peraturan gubernur lah, nih, peraturan bupati, harga eceran tertinggi, kayak di Lampung nih, tahun 2024 akhir, 2024 kemarin, peraturan gubernur keluar tuh, harga eceran 20.000 untuk tabung 3 kilo. Di Ya kan? pangkalan ya? Di pangkalan. Nah, pengecer, warung-warung beli dari pangkalan 20.000, dia jual lagi ada yang 23, 25. Kalau di daerah pelosok sana, Mas, apa ya 25, ada yang 28, 31. Loh, orang harus masak pakai itu, iya kan? Nah, jadi kalau di pangkalan saja, pangkalan kan ujung tombak lah. Terakhir ya, sistem distribusi gas ini. Dari produsen ke agen, agen ke pangkalan, dari pangkalan. Nah, datang Bahlil. Pengecer nggak boleh lagi jual gas, semua ke pangkalan. Emang dia tahu berapa banyak pangkalan? Selama ini kan bikin pangkalan susah banget. Loh, kalau di sekitar dia nggak ada pangkalan, gimana? Pengecer, warung-warung. Nanti, sekarang muncul lagi nih. Semua warung mau dibikin jadi sub pangkalan. Caranya gimana? NPWP lah, ada siup. Warung kecil kok disuruh bikin siup lah. Nanti suruh bikin SKCK, Bang. SKC, ronsen, bebas ini, aduh, bebas lingkungan kayak zaman dulu lagi itu, aduh, nggak ada tato, ya amat dah, mau jadi bikin warung aja susah amat kayaknya. Intinya saya melihat kok ada, saya curiga begini, saya bisa simpulkan, kok negara seolah berbisnis dengan rakyatnya, salah nggak saya, Mas? Ada salahnya, tapi tidak semuanya benar. Gimana? Tidak sepenuhnya benar itu karena kan begini. Kita ingat kemarin kan ada pernyataan dari tangan kanan Prabowo lah ya, presiden kita. Siapa itu? Adalah Dasko. Ya kurang lebih Sufmi Dasko. Kawan kita itu. Kata tangan kanan Prabowo itu kan kebijakan untuk distribusi Migas. divisi LPG 3 kilo, itu, oke. yang dilakukan oleh Bahlil itu, oleh Menteri Bahlil, itu kan bukan kemauan pemerintah, bukan kemauan Prabowo. Versinya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan antara menteri dengan presidennya sudah berbeda, ini kan menjadi pertanyaan besar. Ada apa nih dengan Bahlil? Itu loh. Di situ tampak bahwa Bahlil itu tidak memakai logika ya. Nggak memakai logika dan tidak memakai data ketika mengeluarkan kebijakan. Sehingga menurut saya memalukan lah. Ketika misalkan dia dicegat oleh warga, kemudian warga itu sambil nunjuk lah. Intinya pakai dong logika. Kalau misalkan seorang ibu rumah tangga, nenek-nenek, atau seorang kakek-kakek yang di rumah itu hanya 2 orang, dan harus membeli gas misalkan sampai 1 kilo dan dia tidak punya kendaraan, atau oke lah dia ada ojek online ya, kan harus keluar uang lagi, keluar tenaga, keluar uang lagi. Itu kan malah jadi tidak murah lagi kan? Ini merepotkan. Soal bisnis itu saya sepakat sih ada. Jadi memang pemerintah kalau kita lihat ya, itu ingin berbisnis dalam segala hal, ingin banyak mengatur dan ingin tidak berbisnis. Tapi kebijakan itu memungkinkan atau memberikan peluang orang untuk melakukan bisnis atau kong kali kong. Yang ujung-ujungnya adalah ya rakyat pada akhir yang susah. Maksud saya gini loh, Mas. Pertamina itu kan negara punya. Yang memproduksi migas itu negara, Pertamina. Dan diperbolehkan monopoli. Iya, betul. Karena untuk kepentingan umum, kebutuhan umum. Boleh. Tetapi tujuannya bisa memonopoli itu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Itu amanat konstitusi loh, Mas. Betul. Saya yang ingat betul. Karena mulai dari SD saya belajar Pancasila. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya.
memajukan kesejahteraan umum. Ini bagian dari itu. Gagal pemerintah. Makanya saya bilang gagal amanat konstitusi. Negara tujuannya dibuat itu. Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana kesejahteraan umum? Nah, Pertamina itu pemerintah yang memproduksi, mendistribusikan itu. Kenapa saya bilang? Ada Hiswana Migas, Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas. Ya, itulah pengusaha-pengusaha. Ya, rakyat tapi kan pengusaha mereka. Ya, tetapi belum tentu pemilik warung masuk Hiswana Migas, Mas. Ada lagi syarat-syaratnya nih. Harus punya ini, punya ini. Menjadi agen, itu anggota Hiswana Migas. Pangkalan, ya harus mengajukan ke sana lagi dengan persyaratan macam-macam. Harus punya ini, belum modal, menyediakan segala macam. Ada yang mereka lupa, Mas. Ingat nggak? Ketika konversi dari minyak tanah ke gas. Di tabung melon ini jelas-jelas sampai sekarang masih ada. Di rumah ada kan? Untuk masyarakat miskin. Saya kebagian, Mas Tiga. Saya tolak. Kenapa waktu itu dibagikan ke warga-warga yang membutuhkan? Rupanya ini harus habis. Sampai ke rumah saya pun nyampe. Malu saya mau pakai. Saya nggak miskin, saya bilang. Tetapi harus terdistribusi semua. Lalu kemana ini tabung gas ini semua? Ini perjualbelikan. Ya, saya juga menolak waktu itu. Iya kan? Tapi akan juga harus membeli. Nah, itu satu. Nah, dengan Hiswana Migas inilah yang dengan Pangkalan. Kalau di tingkat Pangkalan sekarang di Bandar Lampung, itu dengan peraturan gubernur, 20.000, pengecer jual berapa? 23. Kalau diambil sendiri. Kalau diantar, mungkin jarak dari Pangkalan ke warungnya jauh gitulah, atau dia nggak punya kendaraan. Diantar, mungkin sudah upah antar 19 atau 20. Dia jual, ini mekanisme pasar pasti. Ya. Lah, kalau memang harga eceran tertinggi 20, dipastikan itu sampai di konsumen 20, kan itu artinya. Ya, mestinya begitu. Mestinya kan begitu. Nah, sekarang pengecer menjadi subpangkalan semua dibuat. Caranya gimana? Mestinya dipermudah. Ya. Agar, karena memang tujuannya adalah semua ini gas yang 3 kilo itu cepat sampai di masyarakat yang membutuhkan dan harganya sama dengan itu. Jangan terlalu sulit. Pakai NPWP lah, siup lagi. Surat izin usaha, siup warung kecil, Mas. Tapi mungkin itu masuknya bagus. Masuknya adalah pemerintah mengajarkan supaya rakyat itu juga punya kesempatan untuk menjadi pebisnis. Meningkat kelasnya lah ya. Jadi warung kelontongan menjadi warung yang lebih profesional. Tapi menurut saya juga ada udang di balik batunya di situ. Apa itu? Ya lagi-lagi kan ada NPWP, ada NIP dan lain-lain kan pajak. Yes. Kan artinya pemerintah bisa mengontrol itu. Jangan salah loh, soal NPWP itu nanti pada akhirnya akan menjadi semacam lingkaran setan. Contohnya nih, untuk ngurus SIM sekarang. Itu tidak bisa kalau NPWP bermasalah, kalau pajaknya bermasalah. Dan kalau misalkan para pengusaha kelontongan atau pedagang kelontongan itu nanti mau naik status menjadi pedagang menjadi subpangkalan itu seperti itu, ya artinya cuan lagi lah bagi pemerintah. Jadi intinya sebetulnya pemerintah ingin berbisnis, tapi malu-malu gitu loh dengan rakyatnya. Ya faktanya kan seperti itu. Nah jadi gini, saya lihat sebentar Mas, sabar. Nah Dasko, saya juga kutip itu. Kita sudah lihat di Pangkalan sudah aman segala macam. Dia melihat itu di Jakarta, Mas. Ya, betul. Jangan melihat Indonesia ini, persoalan Indonesia ini hanya dengan kacamata Jakarta. Ya. Jakarta Barat. Udah dilihat belum seperti apa di Papua? Seperti apa di Sulawesi? Jauh-jauh di Lampung lah. Di Lampung. Jangan di Bandar Lampung. Coba. Aduh, yang di ini aja Lampung Selatan yang agak jalannya rusak-rusak itu ke sana itu. Gitu loh. Itu kesulitan. Benar nggak kesulitan di daerah itu? Benar. Itu. Jangan dilihat kalau sudah di Jakarta udah aman, selesai persoalan Indonesia. Nggak bisa, Mas. Nah, yang saya lihat satu lagi begini. Langka. Dan jelas tadi saya bilang, di gas 3 kilo itu untuk masyarakat miskin. Itu kalau harga eceran tertinggi 20.000, sesuai dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati dan sebagainya. Kalau di atas itu kan sudah melanggar. Ya. Kenapa dari Pertamina tidak pernah itu sidak misalnya? Satu. Ini kan persoalan hukum. Ya. Kalau sampai ekonomi kita gonjang-ganjing udah sampai menyangkut hukum, polisi kita kemana? Pernah nggak? Suatu ketika saya tanya, Pak Polisi, itu kan harga di sana itu begini.
Kenapa nggak dirazia segala macam? Satu. Yang kedua, karena ini untuk masyarakat miskin. Tahu nggak Mas? Mas juga mungkin melihat di kafe-kafe, restoran besar yang mestinya itu pakai gas 12 kilo, 5,5 kilo, pakai tabung melon, Mas. Menurut saya itulah yang mesti ditertibkan. Itu kan melanggar. Ya, betul. Kenapa nggak tersentuh ini? Ya. Artinya lari dong. Ya. Belum yang membeli dari warung-warung. Ada yang bawa Pajero, Mas, sekali beli 5. Masa iya sih? Begitu ditanya, untuk apa sih? Untuk kafe. Harganya 23, nggak boleh 5, Mbak. Ya udah, naikin deh jadi saya beli 25 atau 27, yang penting dapat 5. Berarti memang dia sebenarnya mampu pakai Pajero. Beli itu, pakai mobil, Mas. Mana masyarakat miskinnya? Ya. Kenapa nggak dirazia? Kenapa nggak ada sidak? Polisi saya tanya, kenapa Pak Polisi nggak ada? Nggak ada laporan dari Pertamina. Nah, berarti memang Pertamina tahu dong. Kenapa nggak ini? Benar nggak sih, Mas? Iya, ini ada benernya, ada salahnya juga ya. Benernya itu gini loh. Sebetulnya Pertamina itu juga kan di situ di gas melon ditulis Untuk hanya masyarakat miskin. Untuk masyarakat miskin. Apakah benar itu hanya untuk masyarakat miskin? Kita larinya ke pedomannya ke undang-undang dong, atau ke aturannya. Kalau di Perpres 104 2007 itu tidak disebutkan apa-apa, hanya disebutkan bahwa penyaluran dan distribusi gas 3 kg diperuntukkan rumah tangga dan UMKM. Jadi tidak disebutkan rumah tangga miskin atau hanya untuk keluarga miskin. Di situ hanya disebutkan diperuntukkan rumah tangga dan UMKM. Mungkin karena nggak sanggup mengantisipasi lonjakan permintaan, kemudian jadi keadaannya jadi seperti ini. Dan Perpres 2007 itu revisi. Bukan direvisi, diubah di Perpres 21 kalau nggak salah, 2021. Tapi itu aturan pasal itu tidak diubah sampai sekarang. Artinya sebetulnya ya nggak salah juga bahwa keluarga mampu pakai gas melon itu tidak sepenuhnya salah juga. Karena di Perpresnya tidak disebutkan seperti itu. Hanya disebutkan diperuntukkan rumah tangga dan UMKM. Mestinya malu lah, Mas. Jelas di situ pakai Pajero, pakai gas 3 kilo. Ya Tuhan. Bang, zaman sekarang udah orang tuh malu itu udah hilang, udah nggak ada malu-malunya lagi. Kalau dari segi hitungan ekonomi, efisiensi betul. Namanya bisnis ya. Kalau beli yang 5 kilo, berapa harganya sekarang ya? 94 sampai 100. 105 lah. Kalau di eceran itu 110 atau 115. Kalau yang 12 kilo berapa tuh? Kalau 15 kilo, katakanlah 15 kilo gasnya loh, sama tabungnya berapa kilo. Kalau dihitung pakai gas melon itu, lebih efektif gas melon. Ya dong, mana mau orang. Nah, kalau hitungan bisnis betul. Udahlah lupakan, malu kan gitu. Tapi kan ini soal moral, Mas, mental, Mas. Tapi moral sekarang nggak penting lagi. Apa nggak ada lagi moral? Di masyarakat itu sudah nggak penting lagi. Revolusi mental gagal. Ya tapi, aduh. Tapi memang gini juga ya. Kalau di tabung melon itu ditulisi hanya untuk masyarakat miskin, sebenarnya saya curiga. Curiganya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Pertamina. Karena pada saat yang sama dia kan waktu itu 12 kilo. Ada 3 kilo, ada 12 kilo. Ada 5,5 kilo. Nah ini yang bright gas. Pertamina ingin mendorong penjualan bright gas. Ditulisilah itu hanya untuk keluarga masyarakat miskin. Ditulisinlah itu supaya malu gitu mungkin. Tapi nggak malu-malu. Ada malunya. Malu-malu nggak mau, melu-melu malah ikut. Malah terakhir kan sekitar 2 tahun yang lalu ya, seluruh masyarakat yang biasa memakai gas melon itu kan suruh setor KTP
sama store kakak ke Nah, itu Pangkalan. tujuannya apa? Ya itu rencananya yang akan dilakukan sekarang itu. Itu. Saya Maka nggak- pertanyaan besarnya adalah itu maksudnya apa? Apa maksudnya masyarakat tuh harus menyetorkan KTP? Gitu. Setiap kali beli, Ya, tapi ke Pangkalan loh Mas. Ya, Ke pengecer, Pak, warung-warung kan Iya. enggak. tapi kan sekarang katanya kok menurut Pak Ali kan nggak akan disebutkan sampai ke pengecer. Nah, kalau mereka tidak mau menyetorkan KTP ketika mau beli kebutuhannya ini, kebutuhannya udah mau masak deh, habis gas, beliin dulu. Pergi ke Pangkalan sono, nggak pakai KTP, nggak boleh. nggak boleh. Terus mau masak pakai apa? Minyak tanah nggak ada. Dan jangan salah, Pak, Pangkalan juga tidak 24 jam. Ya, selain jarak, tidak 24 jam juga. Ya. Yang menurut saya sangat menggelitik. Mendengar statement Menteri Bahlil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, negara sudah mensubsidi 12.000 per kilo. Kalau 3 kilo berarti 36.000 dong. Katakanlah 30.000. Di harga Pangkalan aja 20.000. Lalu siapa yang menikmati subsidi itu sebenarnya? Nah itu. Pertamina, Hiswana Migas, Agen dan segala macam. Kemana subsidi itu, Mas? Ya mereka itulah yang menikmati artinya. Artinya begini, artinya kalau begitu kesimpulannya atau begitu prakteknya di lapangan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak pure atau tidak benar-benar sampai ke rakyat. Tetap saja rakyat menjadi korbannya gitu. Dan menurut saya kekisruhan ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk apa? Untuk mengawasi. Dan faktanya kan tidak ada pengawasan. Tidak ada. Yang mengawasi siapa? Nah, ketika ternyata mungkin karena keberatan, ya kita tahu lah perekonomian kita kan akhir-akhir ini kan katanya susah ya, katanya seperti itu. Melihat kondisi seperti itu, mungkin salah satunya adalah dengan cara meninjau kembali soal ada kemungkinan mungkin ya kebocoran di subsidi gas. Tapi masalahnya pemerintah sendiri tidak tahu di mana penyakitnya, di mana persoalannya, sehingga yang muncul adalah kebijakan Bahlil yang seperti kemarin itu. Kebijakan yang menurut saya itu tidak masuk akal dan menjadi olok-olok dan makin menunjukkan bahwa lawakan yang tidak lucu itu loh. Jadi rakyat ingin marah tapi campur ketawa tapi juga ya susah lah. Itulah yang terjadi. Yang banyaknya marah. Contohnya kalau ibu-ibu punya bayi, dia bayinya harus apa namanya untuk sterilisasi wadah minumnya, wadah susu, kan harus pakai air panas. Kompornya mati karena apa? Nggak ada LPG. Itu jelas marah kan. Dan daripada tertawanya lebih banyak marahnya sih Mas sebetulnya. Saya yakin lebih banyak orang yang marah sekarang ini. Ibarat darah itu udah sampai ke puncak. Kita ingat kemarin waktu Menteri Bahlil langsung meninjau ke lokasi itu bapak-bapak ada. Wajar marah. Karena itu tadi lagi masak nih. Nggak ada lagi orang mempersiapkan. Misalnya saya masih punya lah kompor minyak tanah yang dulu saya buka lah udah berdebu. Minyak tanah nggak ada Mas. Mau pakai apa saya? Pakai kayu. Kayu dari mana? Saya mau masak di mana gitu loh. Ini kebutuhan betul-betul primer ya. Nah kalau kita tarik soal subsidi tadi Mas, coba hitung-hitung deh. Setahu saya kalau di harga 18.000 di Pangkalan, dari agen ke dia itu 14.500 kalau tidak salah. Ya. Atau 15.500. Adalah margin keuntungan buat Pangkalan itu 2.500 sampai 3.500. Kalau di drop itu 100 tabung di satu Pangkalan, udah lumayan dong, 2,5 juta ya? Iya. Kalau 2.500. Kalau 2 kali seminggu 5 juta. Sebulan 20 juta. Sebenarnya sangat besar sekali Pangkalan. Wajar kalau memang dibatasi itu Pangkalan. Kalau memang tujuannya agar distribusi gas ini tepat sasaran untuk masyarakat miskin yang membutuhkan, bebaskan aja. Atau warung-warung kecil deh, tinggal jangan dipersulit. Saya jual ini, saya jual ini, saya jual ini gas langsung dari agen langsung ke situ. Dan kita juga nggak bisa jamin loh bahwa dari Pangkalan itu nggak ada fee ke agen. Ke agen ya? Iya. Ada yang bisa jamin nggak ada. Kenapa curiga seperti itu Mas?
Karena sulit untuk membuat jadi pangkalan. Syaratnya sulit sekali. Jarak lah, harus menyediakan ini. Menjadi agen lebih sulit lagi. Sama dengan bikin SPBU. Sekarang SPBU udah nggak begitu populer. Pertamini bisa di mana-mana. Kenapa nggak dicari cara-cara seperti ini? Jadi menurut saya, pemerintah sudahlah berpihak ke rakyat. Betul-betul yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ini jangan main-main soal yang ini. Gas langsung menyangkut kebutuhan kita memasak dan sebagainya. Pengawasan betul-betul diperketat. Kembali sistem. Kalau itu sih dari saya. Gimana? Saya agak heran juga ya, Pak Prabowo ini jadi presiden belum 100 hari ya. Kok menterinya udah aneh-aneh aja, bikin gaduh terus. Dan ada aja yang bikin gaduh masyarakat. Masyarakat udah capek. Udah mikir itu udah capek, bekerja itu udah capek. Sekarang makin dibebani dengan pikiran, dengan hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya nggak sulit kok kalau pemerintah memang punya niat untuk meluruskan distribusi LPG ini nggak sulit. Mereka punya otoritas, mereka diberi wewenang oleh masyarakat, diberi wewenang oleh pemilih. Gaji besar, apalagi jajaran direksi, jajaran komisaris, iya. 200 juta itu Mas, gajinya. itu nggak tahu lagi itu. Udah per menit mungkin gajinya ya. Tapi kalau saya punya usul begini loh, punya usul sebenarnya momen ini dijadikan salah satu momen yang bagus untuk melakukan revisi atau review terhadap menata ulang. Tapi cantelannya adalah ucapan dari Ibu Sri Mulyani. Apa itu? Tentang keheranan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa rakyat sudah disubsidi sekian banyak. Kok masih mahal? 12.000 per kilo. Menurut saya itu, mulai dari situ kemudian ditata ulang lah itu sistem distribusinya bagaimana, terus juga pengawasannya. Karena apa? Kalau misalkan kegaduhan ini tidak ada kejelasan, terus tidak ada perubahan kebijakan, ya sama-sama bohong. Karena ini pasti nanti akan menjadi bom waktu juga. Akan selalu muncul seperti ini. Ini hanya dari satu kasus saja. Soal gas melon, belum nanti soal Pertalite. Pertalite kan sudah menjadi kegaduhan juga kan, menjadi problem juga di masyarakat. Seperti itu. Menurut saya momen ini mestinya menjadi momen yang sangat bagus untuk mau menata ulang. Dan itu tidak bisa misalkan hanya berdasarkan kemauan menteri. Itu harus berdasarkan keputusan dari presiden. Karena kan kita tahu dulu ketika Presiden SBY menetapkan mengganti minyak tanah ke gas itu kan juga bukan berdasarkan keputusan menteri kan? Kemauan itu penguasa pemerintah pada saat itu, yaitu Presiden SBY. Saya pikir begitu. Tapi kalau ditanya rakyat, Mas, kalau ditata ulang sampai ke rakyat ini cukup puas nggak masyarakat? Saya nggak yakin. Udah terbuka, Mas. Ternyata subsidinya ke migas ini besar sekali. Lalu kemana ini duitnya? Pasti ditanya. Betul, itu justru jadi momen bagus. Kan baru sekarang ini kita tahu kan, kita sebenarnya baru tahu, oh ternyata selama ini harga gas itu sebenarnya murah banget loh. Kemana duitnya? Berarti korupsi ada di sana besar-besaran, Mas. Dan itulah yang tidak pernah kita tahu. Nah, rakyat kalau ditanya itu usut sampai tuntas, KPK turun, pasti ke situ rakyat, Mas. Tapi secara politik saya itu kadang berpikirnya sederhana juga loh. Ini semacam skenario film India. Wih, apa ini? Film India itu misalnya saya suka sama cewek nih. Sama seorang, itu dari dulu sih Mas. Kemudian saya susah nih mau dapetin nih perempuan ini. Nah, Mas Oyo sama Bang Sabam kan teman akrab saya. Tolong dong, dia kan tahu nih jadwal cewek ini lewat di jalan ini misalnya. Tolong dong nanti jam 8 itu cewek itu mau lewat situ, tolong dirampok ya, tolong di ini ya. Nanti saya datang. Kalau saya udah datang, jadi hero gitu. Mas Oya sama Bang Sabam saya pukul. Kalah, saya yang menang. Jadi cewek itu merasa terlindungi. Jadi saya jadi pahlawan. Jadi mainannya Bahlil nih, dibikin dulu kejutan biar heboh, baru ditarik lagi
aman gitu. Saya curiga Bahlil itu yang jadi perampoknya justru. Tapi dia sekaligus hero di sini. Hero-nya presiden terpilih. Mas, sebelum jadi ngawur, saya kira stop sampai di sini masih. Kita akan bahas jadi persoalan gas melon 3 kilo itu kita semua sepakat pemerintah menata ulang. Tetapi rakyat sudah marah. Ternyata setelah penjelasan dari Menteri Sri Mulyani dan Menteri Bahlil, subsidinya begitu besar untuk gas 3 kilo. Kemana itu duit? Subsidi yang dari negara itu ternyata tidak dinikmati oleh masyarakat. Maka kalau memang sudah seperti ini proses hukum, siapapun, apapun bentuknya, bawa ke ranah hukum. Dan jamin bahwa gas tidak akan pernah lagi menjadi persoalan masyarakat. Sampai ketemu lagi pada isu berikutnya. Salam suar.